Dalam sebuah wawancara, Patrick Kluivert bilang, misinya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert? Dan bagaimana juga pola permainan timnas di bawah kepelatihan Patrick Kluivert? Kita bahas bersama mantan pemain timnas Indonesia Ilham Jaya Kusuma dan analis sepak bola Indonesia Anton Sanjoyo. Selamat malam, Mas Ilham, Mas Joy. Malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Mas Ilham dulu. Saya mau tanya dari sisi POV sebagai mantan pemain juga yang pernah berlaga bersama timnas gitu ya. Kalau melihat gaya permainan pelatih-pelatih Belanda sebagai mantan pemain lah ya, di bawah Kluivert ini gayanya akan sama atau akan ada perubahan yang signifikan ke arah yang progresif atau justru akan berbeda nantinya? Bagaimana Mas Ilham? Ya, yang pasti sih saya rasa setiap pelatih mempunyai karakter masing-masing ya Mas. Okay. STY berbeda, Kluivert juga berbeda. Kembali lagi bagaimana mereka memberikan nanti taktikal, apalagi sekarang taktikal bermain sepak bola modern sekarang yang lagi musim-musim sekarang ya lagi booming ya 3-4-3 ya pasti nggak jauh dari seperti itu sih saya rasa. Jadi nggak begitu jauh karena yang saya lihat juga STY juga sudah hampir sama, nggak begitu jauh. Jadi cuman hanya saja filosofinya saja bagaimana nanti berjalan berbeda gitu. Ya, banyak kalangan yang bilang total football itu udah usang sekarang digunakan di sepak bola modern. Menurut Anda sendiri bagaimana, Mas Ilham? Ya saya rasa nggak diusang juga sih. Enggak, ya? Masih banyak juga mungkin bukan dilupakan tapi diperbaikin. Kita kan sekarang modern. Jadi progres ada perbaikan dan itu sekarang cara bermainnya pun ya sekarang udah mulai ya berkembang. Jadi itu tidak dihilangkan sama sekali. Hanya saja diperbaikin terus begitu. Oke. Baik, saya ke Bung Joy kalau begitu. Yang akan berbeda, ya kita bukannya membandingkan ya Bung Joy, tapi yang akan berbeda, terlihat berbeda ketika kepelatihan di bawah Sintayong dan Kluivert sendiri, menurut Bung Joy bagaimana? Yang pasti yang pertama adalah cara berkomunikasi. Oke. Dan karena Kluivert pasti bisa bahasa Inggris, sudah pasti bahasa ibunya adalah bahasa Belanda. Sementara ada 16-17 pemain Indonesia senior sekarang itu bahasa ibunya bahasa Belanda. Jadi dari sisi komunikasi hampir pasti tidak ada masalah. Kalau kepada pemain yang non diaspora dia pakai bahasa Inggris dan pemain-pemain kita kan udah go abroad semua. Ya. Jadi ya pasti nggak ada masalah juga. Nah soal taktikal memang menurut saya akan ada perubahan tapi nggak signifikan lah. Karena kan polanya Sintayong ini kan pola yang sangat ofensif 3-4-2-1 atau 3-4-3. Dan itu kan memang diperkenalkan oleh Jose Mourinho udah lama sekali ketika dia pegang Chelsea. Sekarang banyak sekali tim di Eropa, bahkan tim-tim elit juga pakai 3 center back. Di Belanda pun ada beberapa tim pakai 3 center back. Nggak terlalu masalah juga. Problemnya adalah Kluivert ini dibesarkan oleh Ajax yang kental dengan total football. Memang total football ini sudah mix lah sekarang sama gaya sepak bola modern. Tapi inti dari total football adalah mereka membangun serangannya nggak secepat seperti yang diperagakan oleh timnya Sintayong. Mereka lebih sabar building up-nya, nggak terlalu buru-buru gitu. Mereka lebih sekarang bahkan ketika total football itu diterapkan di Barcelona kan berubah total menjadi gaya Tiki-taka. yang namanya tiki-taka itu gitu loh. Tapi memang sekarang sepak bola modern itu kita sudah tidak bisa mengatakan oh ini total football, oh ini catenaccio, oh ini enggak. Sekarang tuh udah mix lah semuanya karena sepak bola demikian berkembangnya sehingga kemudian memang seperti Ilham bilang tadi memang udah kalaupun total football ada perbaikan-perbaikan tapi inti dari total football kan sebetulnya mereka bisa bermain di semua posisi. Nah itu juga udah nggak dipakai lagi di banyak tim elit gitu kan, di tim negara juga enggak. Mereka strict dengan posisinya, tetapi ketika ada ruang lowong mereka boleh masuk. Pemain depan harus bisa juga ikut bertahan sampai ke perimeter tengah misalnya. Jadi itu yang sekarang terjadi. Jadi menurut saya penyesuaian yang akan dilakukan oleh Kluivert tidak terlalu banyak lah. Karena
basic dari yang dilakukan oleh Sintayong kan sebetulnya 3-4-2-1 atau 5 pemain di belakang Ya. dengan 2 pemain wingnya naik turun di sekitar perimeter pertahanan atau perimeter menyerang. Jadi menurut saya nggak terlalu banyak yang akan diubah lah oleh Kluivert. Oke, dalam sepak bola modern juga, ya ini juga masih bagian dari turunan dari total football sebenarnya. Gegenpressing kita kenal dengan pressing dengan garis tinggi gitu ya. Ini diterapkan sepertinya oleh Jurgen Klopp saat di Liverpool, bahkan sekarang Arne Slot, pelatih asal Belanda juga menerapkan hal yang sama sepertinya di Liverpool begitu. Nah, gaya permainan pressing tinggi, lalu fluiditas pemain yang tinggi, apakah juga akan segera tune in pemain-pemain kita yang sekarang ada, baik yang dari naturalisasi ataupun yang dari lokal begitu, Bung Joy? Ya kalau soal high defensive line itu kan memang pengembangan dari banyak sistem. 4-4-2 juga bisa pakai garis tinggi pertahanan gitu loh. Oke. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Sintayong, kalau saya ingat betul ketika pertama kali menghadapi Arab Saudi, main di Riyadh, itu kan 3 back Indonesia itu mainnya di sekitar garis tengah. Itu yang membuat timnya Mancini kan kaget sebetulnya gitu loh. Dan ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sintayong itu dari sisi sistem permainan sebetulnya memang agak banyak coba-cobanya, tapi dia udah tahu bahwa kalau main dengan high defensive line dia akan menerima konsekuensi seperti A, B, C, D gitu. Ya. Nah, ketika melawan Arab kan cukup efektif. Ketika melawan Australia di Indonesia juga cukup efektif gitu loh. Oke. Jadi perubahan-perubahan yang dalam situasional itu menurut saya pemain-pemain Indonesia yang ada sekarang yang dibangun oleh Sintayong itu sudah cukup mumpuni lah. Artinya IQ mereka mencukupi untuk dalam perubahan-perubahan taktik yang diperlukan di lapangan, tergantung lawannya, tergantung juga kondisi udara misalnya, Ya. tergantung strategi lawan dan macam-macam. Oke, saya kembali ke Mas Ilham. Mas Ilham, selama karir Anda sebagai pemain termasuk di timnas begitu ya, pernah dilatih oleh tim atau pelatih Belanda seperti Henk Willems atau Wim Risbergen gitu? Pernah ada pengalaman itu nggak sebelumnya? Saya belum pernah. Belum pernah ya? Waktu itu belum. Saya agak lupa Jerman. soalnya, memastikan Bernhard saja ini. Bernhard Skum per Jerman. Oh, untuk Jerman. Bernhard Skum. Oke, tapi overall gitu ya, dari pelatih-pelatih dari Belanda. Ada kita pernah punya Henk Willems, pernah punya Wim Risbergen gitu. Progresnya secara teamwork gitu, baik dari kacamata pemain maupun keseluruhan tim bagaimana, Mas Ilham? Yang timnas? Ya, yang timnas. Ya, saya rasa ya tadi saya yang baru bicara sama Bung Jai tadi, ya untuk masalah nanti perbaikan ya sekarang sepak bola kan berkembang. Jadi apapun itu mau 3-4-2-1, 3-4-3, 4-4-2 itu semua bertransportasi semua, fleksibel. Jadi sekarang itu tidak bagus seperti dulu zaman saya 3-5-2. Jadi mereka kadang-kadang berubah jadi 4-4-2, kadang 3-4-3. Jadi yang saya lihat di timnas kita ya tadi saya bilang STY sudah memberikan pola taktikal, berapa kali struktur yang dimainkan, high press juga sudah pernah dilakukan, ya kan, perubahannya juga dari segi mental, terutama juga fisik kita sudah mumpungin. Jadi saya rasa ya untuk Kluivert tidak terlalu banyak Baik. Ya, Mas Ilham, saya yakin Anda juga kenal dengan rekan Anda juga nih, Coach Nova Arianto kan, yang kemarin juga masuk dalam staf kepelatihannya Sintayong. Nah, dalam pertanyaan saya adalah dalam proses transisi kepelatihan dari Sintayong ke Patrick Kluivert, menurut Anda peran Coach Nova apakah perlu dipertahankan atau selebihnya akan diserahkan kepada staf kepelatihan yang dipilih oleh Patrick Kluivert? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya pribadi, saya sangat harus mempertahankan karena yang selama ini kan hampir 4 tahun Coach Nova ini kan selalu mengikuti STY, pengembangan usia muda. Saya rasa ya harus, tapi kembali lagi kan nanti ke juru taktik timnas pelatih sekarang. Tapi kalau saya pribadi harus dipertahankan karena 4 tahun dia ikut STY, dia sudah paham betul untuk usia-usia muda gitu.
Pertanyaan saya sama untuk Bung Joy, bagaimana kira-kira untuk posisi Coach Nova ini, Bung Joy? Saya kira Nova itu menjadi penyambung antara pemain-pemain yang sudah ada sekarang dengan pelatih baru. Jadi dia mau tidak mau harus dipertahankan. Kan PSSI juga bilang akan ada 2 stafnya Patrick Kluivert dari pelatih lokal. Saya kira salah satunya mungkin ya logikanya ya pasti Nova Arianto lah. Karena kan yang tahu betul karakter si ABCD itu dari pemain lokal sampai pemain diaspora kan Nova gitu. Dia yang akan mengkomunikasikan itu kepada Patrick Kluivert. Ya, betapa sentralnya begitu ya peran Coach Nova di masa transisi ini. Dan saya nanti juga akan bertanya kepada narasumber saya, ada Mas Ilham dan Bung Joy, ada nama Denny Lansat dan Alex Pastoor di sisi Kluivert yang digadang-gadang ya akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Dan katanya justru punya CV yang lebih mentereng dari Patrick Kluivert. Tadi saya bertanya kepada Bung Joy bahwa selain Kluivert ada digadang-gadang ada 2 nama lain yang akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert. Ada nama Denny Lansat dan Alex Pastoor di sisi Kluivert. Nah, kira-kira peran mereka sebagai asisten pelatih apakah punya spesialisasi khusus yang akan diperankan oleh masing-masing asisten pelatih ataukah ada tujuan lain penunjukan 2 asisten pelatih ini, Bung Joy? Ya sudah pasti peran mereka juga sentral ya, bukan cuma karena CV mereka katakanlah jauh lebih mentereng gitu ya. Tapi memang kalau Lansat kan memang satu akademi dengan Kluivert di Akademi Ajax. Jadi mereka bersahabat. Jadi ini adalah pengawalnya Kluivert, Denny Lansat ini. Pengawal dalam arti mungkin untuk diskusi-diskusi yang non teknis. Tapi kalau diskusi teknis, saya yakin dia dengan Pastoor karena memang Pastoor ini ahli strategi. Dia di Almer pun dia kan terkenal sebagai pelatih yang dalam tanda kutip jenius gitu ya. Nah kalau kita ingat peran 2 orang ini memang akan sangat krusial. Mengingat juga banyak sekali sebetulnya pelatih yang selalu berdiskusi dengan asistennya untuk menentukan strategi. Kalau Anda ingat Pep Guardiola ketika masih menjadi pemain bahkan di Barcelona itu adalah sparring partnernya Johan Cruyff untuk melakukan uji strategi. Jadi memang Pep Guardiola ini udah jenius dari dulu. Nah ini dugaan saya nih Alex Pastoor lah yang akan menjadi orang yang pertama-tama ditanya oleh Patrick Kluivert tentang strategi yang akan dijalankan. Melihat seluruh konstelasi pemain, konstelasi lawan, lapangan, cuaca dan macam-macam, hampir pasti Pastoor lah yang akan ditanya oleh Kluivert. Sementara Lansat akan melakukan backup karena dia mungkin akan lebih berkonsentrasi pada individu per individu pemain, terutama pemain diaspora ya. Untuk peningkatannya misalnya Kevin Dix butuh apa, Martin Paes butuh apa, Jai Isdes butuh apa yang perlu ditingkatkan. Mungkin itu peran itu akan diberikan pada Denny Lansat. Kira-kira begitu. Oke. Ada peran teknis, ada peran non teknisnya. Ini akan saling melengkapi kira-kira seperti itu. Nah, untuk Kluivert sendiri meskipun iya dibilang katanya CV-nya kurang mentereng, tapi saya yakin sepertinya ya ini pendapat saya atau mungkin ada pendapat lain dari narasumber malam hari ini. Penunjukan Kluivert ini untuk melihat sosok besar dirinya, begitu ya, Bung Joy? Iya, ada dugaan bahwa sebetulnya kenapa nggak Pastoor sih yang jadi Alex Pastoor yang jadi head coach gitu ya. Tapi kalau Alex Pastoor kan tidak terlalu mentereng namanya gitu loh. Orang lebih kenal Patrick Kluivert. Tetapi apapun, Patrick Kluivert kan pernah menjadi pemain besar. Nah, kalau CV-nya tidak terlalu mentereng, ya mungkin karena kesempatan aja gitu loh. Tapi sebagai pemain dan terutama kalau kita bicara lini depan, yang sekarang masih banyak sekali kekurangannya, paling lemah diantaranya timnya Sintayong, itu mungkin dia kan bisa memberikan masukan pribadi karena dia adalah seorang striker yang luar biasa gitu loh. Jadi menurut saya hal itu sangat lumrah lah. Baik. Di dalam sepak bola. Ya, Mas Ilham, sebagian besar pemain timnas kita, timnas Indonesia ini kan naturalisasi dari Belanda begitu ya. Tentu saya yakin juga mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan gayanya Patrick Kluivert, terutama soal komunikasi tadi yang sempat disinggung oleh Bung Joy begitu. Nah, tapi bagaimana dengan pemain lokal seperti ya Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand begitu yang sebenarnya cukup kental dengan gaya main Sintayong. Kalau saya lihat dari beberapa pertandingan mereka sangat bisa tune in dengan gaya permainan Sintayong. Nah, di bawah Kluivert mereka akan seperti apa kira-kira? Ya saya pikir ya
Rizky Ridho dan lain-lain, ya mereka sudah profesional. Saya rasa siapapun pelatihnya, mereka pasti akan bisa mengikuti taktikal pelatih itu sendiri. Karena saya lihat Rizky Ridho ya kembali lagi ya, bukan saja pintar dalam pengambil keputusan, ya kan? Ya. Dia juga bisa baca bola, dia juga bisa berkomunikasi dengan pemain seperti Jaya dan lain-lainnya juga. Jadi saya rasa sih nggak jadi masalah. Ya. Jadi intinya mereka yang asli Indonesia atau katanya yang naturalisasi, mereka semua sudah blend in sebenarnya ya dari sejak tim ini sudah dibentuk. Bukan begitu ya, Bung Ilham? Ya, kalau tidak mereka tidak akan maju ke putaran ketiga. Tidak sejauh ini begitu ya, melaju. Kalau begitu ngomong-ngomong soal melaju sejauh mana, di bawah Patrick Kluivert sepertinya banyak tekanan untuk yang sekarang publik menekan pokoknya mau nggak mau suka tidak suka harus masuk Piala Dunia. Nah, kan sih bagaimana sejauh ini, Bung Ilham? Ya kan pasti ada. Ya kenapa saya rasa kenapa ambil sekarang betul berani ambil? Ya dia percaya diri ya. Kembali lagi kita bisa lolos ketika pergantian dari STI ke Peter ini. Kalau dia nggak percaya diri ya mungkin nggak diambil gitu. Pertanyaan yang sama, Bung Joy? Ya, harus saya ingatkan bahwa sejak awal kan ketika Indonesia masuk ke dalam grup ini tidak ada satu orang pun, bahkan di PSSI di seluruh Indonesia lah tidak ada satu orang pun yang berharap atau punya angan-angan Indonesia bisa langsung masuk ke Piala Dunia, nggak ada, gitu loh. Jadi kan targetnya bisa masuk putaran 4 dengan posisi 3 atau posisi 4 gitu loh. Meskipun kalau secara hitung-hitungannya kan masih kesempatan untuk langsung lolos juga ada. Persoalannya adalah Indonesia masih akan home, masih akan away melawan Australia di Sydney, lalu akan melakukan away juga melawan Jepang, dan ini adalah tugas yang sangat berat untuk memetik poin penuh, gitu loh. Jadi yang bisa poin penuh itu kemungkinan besar adalah home melawan Cina dan home lawan Bahrain. Kalau home lawan Cina dan Bahrain bisa dimenangi 6 poin, rasanya sih posisi 4 udah di tangan, gitu loh. Jadi nggak perlu membebani tim ini dengan harus lolos ke Piala Dunia, nggak ada kata lain karena udah ganti STI. Menurut saya itu konyol lah, menurut saya gitu loh. Ya, yang penting sekarang menjaga kondusivitas tim agar tetap fokus begitu ya. Jadi jangan didistract oleh anasir-anasir yang bisa merusak konsentrasi, merusak fokus, kira-kira seperti itu. Bahwa sekarang ada pelatih baru, ya berikan kesempatan yang baik kepada Patrick Kluivert dan nanti staf kepelatihannya juga, sehingga pemain-pemain juga bisa percaya diri menjelang pertandingan penting, terutama yang home tadi yang dibilang oleh Bung Joy ya, melawan Cina dan juga melawan Bahrain di Indonesia. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Anton Sanjoyo dan mantan pemain tim nasional Indonesia Ilham Jaya Kusuma telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa lagi. Sama-sama, terima kasih.